Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menentukan panjang pendek nada dengan menggunakan simbol. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks. 3. Siswa dapat mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, ini adalah tema tentang bermain di lingkunganku. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Apa yang mereka lakukan anak-anak ustazah? Yaitu mereka bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Anak-anak ustazah, apakah pernah bermain perahu kertas? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan Pak Ate Mahmud. Anak-anak ustazah udah ada yang tahu belum lagu ini? Ayo kita bernyanyi bersama. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan.
Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat kita hitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Pada nada ada angka 1 yang dibaca do. Angka 2 dibaca re. Angka 3 dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Dan angka 7 dibaca si. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Untuk nada 2 ketuk. Kalau suatu nada dinyanyikan 2 ketuk, itu tandanya pada nada tersebut diikuti tanda titik di belakangnya. Nadanya diperpanjang 1 ketuk sehingga dinyanyikan 2 ketuk. Pada nada si dinyanyikan panjang 2 ketuk. Nada la dinyanyikan 2 ketuk juga karena ada tanda titik di belakangnya. Lalu ada nada yang dinyanyikan dengan nada pendek, yaitu 1 ketuk saja. Berarti tidak ada tanda titik di belakangnya dan tidak diperpanjang 1 ketuk. Ada nada sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Tidak ada titik di belakangnya, maka dihitung 1 ketuk saja. Nah, sekarang coba kita diskusikan bersama. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Ingat ya tadi ya, nada yang dinyanyikan 2 ketuk itu ada tanda titik di belakangnya. Kalau tanda 1 ketuk, kita beri tanda setengah lingkaran. Coba kita lihat nih anak-anak ustazah. Mi titik berarti ini 2 ketuk ya. Maka diberi tanda lingkaran. Ada nada re, karena tidak ada tanda titik di belakangnya berarti itu 1 ketuk. Kita beri tanda setengah lingkaran. Begitu seterusnya. Do 1 ketuk beri tanda setengah lingkaran. Re 1 ketuk berarti beri tanda setengah lingkaran. Nah, adalah re, ada titik. Berarti ini adalah 2 ketuk. Maka kita beri tanda lingkaran. Ada juga mi 1 ketuk berarti tandanya setengah lingkaran. Ada lagi re titik, maka tanda yang kita berikan adalah lingkaran. Tanda 2 ketuk ya. Begitu ya anak-anak ustazah. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, coba anak-anak ustazah jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apa anak-anak ustazah? Jawabannya yaitu kertas, air, ember, atau baskom ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana caranya anak-anak ustazah? Caranya adalah perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba anak-anak ustazah amati benda-benda di sekitar Ananda. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Bagaimana? Iya, tentu bentuk dan warnanya berbeda. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran.
Contohnya, uang, kaset CD, jam dinding, roda, cincin, permukaan piring, permukaan kaleng, permukaan mangkok, dan lain sebagainya pada gambar ya. Yang berbentuk persegi, contohnya ada papan catur, jendela, permukaan kotak mungkin, ada sapu tangan, ada jam ya, dan ada yang lain. Lalu ada juga benda yang berbentuk persegi panjang, contohnya buku tulis, papan tulis, jendela, pintu mungkin ya. Ada lagi benda yang berbentuk segitiga, contohnya ada bendera, papan peringatan di jalan raya, ada penggaris segitiga ya, ada anger, ada sandwich, dan lain-lain. Ada benda yang berbentuk tabung, contohnya kaleng, gelas, pipa. Nah, itu benda-benda yang berbentuk tabung. Ada juga benda yang berbentuk kubus, contohnya dadu, kardus, rubik, ada kotak kado ya, dan benda yang berbentuk balok, contohnya lemari, kulkas, penghapus, dan lain-lain ya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Kalau benda memiliki wujud, kita bisa merasakan atau merabanya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh benda padat di sekitar kita. Paling banyak di sekitar kita itu benda padat ya, Nana Ustazah. Contohnya ada meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Ada contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak, ada saus kecap, ada air ya, itu merupakan benda cair. Lalu ada benda gas di sekitar kita. Nah, di sini ada balon. Balonnya sendiri bukan benda gas. Balon itu benda padat, tetapi jika ditiup di dalamnya ada gasnya. Nah, jadi yang isi di dalamnya itu yang gasnya ya. Lalu ada asap. Nah, asap itu ternyata juga benda gas. Nah, ini tabung gas. Kalau tabungnya sendiri itu benda padat, tetapi isi di dalamnya adalah benda gas. Lalu ada uap. Ada asap juga. Itu juga benda gas. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini ada perahunya Beni, perahunya Tiur, dan perahunya ayah. Jika digabungkan, bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2. Perahunya ada 6. Nah, ini karena ada penjumlahan yang sama nih angkanya, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu bisa kita cari dengan cara 3 dikali 2. Mengapa begitu Ustazah 3 dikali 2? Jadi di sini jumlah 2-nya ini ada 3 ya. Maka kita tulis angka 3 di depan. Lalu dikali angka yang muncul. Ya, angka yang muncul di sini adalah 2. Maka 3 dikali 2. Hasilnya adalah jumlah keseluruhan dari perahu yang ada, yaitu sama dengan 6. Nah, jadi kita sudah tahu nih bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Ustazah punya 2 kelompok perahu kertas. Kalau kita hitung semuanya, bisa kita cari. Satu kelompoknya ada berapa perahu kertasnya, Nana Ustazah? Ya, ada 3. Berarti kalau kita jumlahkan, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu kalau ditanya, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada berapa tadi anak Ustazah? Iya, ada 2 kelompok. Nah, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Ya,
Itu tadi 3 ditambah 3. Berarti ada 6. Nah, 3 ditambah 3 itu dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? Yaitu 3 ditambah 3 ya, sama dengan 6. 2 itu artinya untuk jumlah kelompok. 3 itu isi masing-masing kelompok. 6 itu jumlah setelah digabungkan. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, Ustazah punya 3 kelompok kelereng. Setiap kelompoknya ada 4. Maka kalau kita hitung keseluruhan kelereng bisa dicari dengan cara penjumlahan. 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya berapa? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Tambah lagi 4 sama dengan 12. Ini bisa kita ubah. Karena angkanya sama, kita ubah bentuk perkalian. 4-nya ada berapa anak-anak Ustazah? Ya, 4-nya ada 3. Karena ada 3 kelompok ya tadi ya. 3 dahulu kita tulis. 3 dikali angkanya. Nah, angka tersebut yaitu angka 4. Berarti 3 dikali 4. Lalu hasilnya kita tinggal hitung ya. 3 dikali 4 itu berapa? Ya, itu tadi kita hitung seluruh kelerengnya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasil dari 3 dikali 4 sama dengan 12. Begitu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini di tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran dari Ustazah bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya di rumah. Selalu berdoa dan tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ustazah berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.